Heho Pop gengs. Ada yang bilang nasib Partai Demokrat selayaknya lintasan mentari. Mulai bersinar di pemilu 2004, lalu cahayanya memancar terang benderang di pemilu 2009, namun mulai meredup layaknya senja di pemilu 2014. Lantas bagaimana nasibnya di pemilu 2024 nanti? Nanti kita lihat saja gimana. Sekarang kita berkenalan lebih dalam dengan partai yang didirikan Pak SBY ini dulu yuk. Resmi berdiri pada 9 September 2001, tanggalnya sengaja disesuaikan ya dengan tanggal lahir dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu berulang tahun yang ke-52. Partai Demokrat diinisiasi oleh beberapa tokoh setelah Susilo Bambang Yudhoyono gagal terpilih menjadi wakil presiden tahun 2001 untuk bersanding dengan Megawati. Kala itu ada 5 calon wakil presiden yang dicalonkan MPR, yaitu Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, Akbar Tanjung, Hamzahas, dan Siswono Yudhohusodo. Namun Hamzahaslah yang memperoleh jumlah suara terbanyak yaitu 304 suara. Sedangkan SBY cuma menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Karena terbukti SBY memiliki popularitas, beberapa orang kemudian yakin sosok SBY layak untuk menjadi pemimpin bangsa dan menjadi Presiden RI di masa mendatang saat itu. Salah satu yang getol mendukung SBY untuk diusung menduduki kursi presiden adalah politikus dan pengusaha almarhum Vence Rumangkang. Ia menyatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mewujudkan cita-cita itu adalah dengan mendirikan partai politik. Maka dibentuklah tim untuk merumuskan konsep dasar dan platform partai. Cikal bakal pendirian partai dilakukan pada pertemuan tanggal 19 Agustus 2001 yang dipimpin langsung oleh SBY. Partai Demokrat pun sah berdiri di Gedung Graha Pratama lantai 11 pada tanggal 9 September 2001. Dengan 46 pendiri yang hadir dan 53 orang selebihnya memberikan surat kuasa karena tidak sempat hadir. Lalu keesokan harinya yaitu tanggal 10 September 2001, barulah Partai Demokrat didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan HAM. Partai Demokrat dibentuk berasaskan Pancasila. Ideologi partai adalah nasionalisme religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama, serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Adapun visi dari Partai Demokrat untuk Indonesia adalah sedangkan visi untuk Partai Demokrat masa depan adalah seperti ini. Serta misi Partai Demokrat adalah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara dan pembangunan nasional menuju terwujudnya Indonesia yang makin maju, makin damai, makin adil, makin sejahtera, dan makin demokratis. Nah, kamu tentu tidak asing lagi dengan lambang Partai Demokrat ini. Bentuknya sekilas mirip dengan logo Mercedes, berupa gambar bintang bersinar 3 dengan warna merah putih pada kedua sisinya, dengan latar belakang warna dasar biru tua dan biru laut. Dalam pasal 9 ADART Partai Demokrat, bintang merah putih bersegitiga bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari 3 wawasan, yaitu nasionalis religius, humanisme, dan pluralisme. Sedangkan warna biru laut di bagian tengah melambangkan kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Lalu warna biru tua pada bagian atas dan bawah melambangkan bahwa dalam memperjuangkan dan mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa, bersikap tegas, mantap, percaya diri, dan penuh optimisme. Secara umum, lambang ini memiliki maksud bahwa Partai Demokrat tampil sebagai partai politik yang mampu menghimpun segenap warga negara agar bisa hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati antar sesama anak bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan.
Sayangnya tahun 2021 lalu, persoalan lambang ini sempat memicu polemik karena SBY mendaftarkan logo partai ini ke Dirjen Haki atas nama pribadi. Perancang logo ini, Wisno Herianto Kristowo, pun protes dan membuat surat terbuka untuk menolak langkah SBY. Tak terasa, Partai Demokrat sudah lebih dari 2 dekade meramaikan panggung politik Indonesia. Adapun beberapa nama yang pernah menjadi ketua umumnya selama ini adalah Subur Budi Santoso, yang menjadi ketua umum periode 2001 hingga 2005. Lalu digantikan Hadi Utomo pada periode 2005 hingga 2010. Selanjutnya ada Anas Urbaningrum pada periode 2010 hingga 2013. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2013 hingga 2020. Lalu akhirnya digantikan oleh anaknya Agus Harimurti Yudhoyono sejak 15 Maret 2020 hingga saat ini. Partai ini juga sempat dilanda gonjang-ganjing karena adanya kongres luar biasa di Deli Serdang 2021 lalu yang memilih Muldoko sebagai ketua umum. Namun hasil KLB ini tidak diakui oleh pemerintah. Kini anggota Partai Demokrat diklaim mencapai 345.359 orang, dengan jumlah anggota terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu mencapai 50.303 orang. Sejak terbentuk di tahun 2001, Partai Demokrat akhirnya mengikuti pemilu pertamanya pada tahun 2004 dan dinyatakan cukup berhasil meraih simpati dari masyarakat berkat kepemimpinan Profesor Subur Budi Santoso yang dikenal sebagai pakar antropologi politik. Saat itu Partai Demokrat berhasil mendulang 7,45% dari total suara sah nasional. Lalu di tahun 2009 pada pemilu keduanya, partai ini mendapat 20,81% dari total suara sah nasional. Bahkan mengalahkan Partai Golkar yang hanya meraih 14,45% dan PDI Perjuangan yang hanya 14,01% dari total suara. Sayangnya di tahun 2014 pada pemilu ketiganya, perolehan suara mulai merosot bahkan lebih dari setengah, yaitu 10,19% dari total suara sah nasional. Para pakar menilai hal ini dipicu akibat adanya beberapa tokoh partai yang tertangkap korupsi dan isu konflik internal. Mulai dari bekas Bendahara Umum Muhammad Nazarudin yang menjadi terpidana kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Lalu ada Angelina Sondak, Siti Hartati Murdayapo, Andi Alfian Malarangeng, Sultan Batugana, Jero Wacik, hingga bekas ketua umumnya Anas Urbaningrum. Padahal nih di awal-awal mereka getol kampanye katakan tidak pada korupsi, bahkan ada yang muncul di iklan ini nih. Tidak. Dan akhirnya semakin jeblok di tahun 2019. Pada pemilu keempatnya yang hanya memperoleh 7,77% dari total suara sah nasional. Hal inilah yang membuat Partai Demokrat disebut-sebut meredup layaknya senja di sore hari oleh para pakar. Kembali ke kasus korupsi. Daftar dari kader Partai Demokrat yang ditetapkan tersangka kasus korupsi pun terus bertambah. Termasuk kadernya yang sejak tahun 2013 menjadi gubernur Papua, yaitu Lukas NMB. Kini ia tengah menjalani proses penanganan perkara. Tak hanya korupsi, sebuah fakta baru juga terkuak bahwa Lukas NMB memiliki hubungan dengan kombatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka alias TPNPB-OPM, Anton Gobay sebagai pemberi beasiswa sekolah pilotnya. Kesannya seperti mendukung ya. Apalagi PDIP serta Golkar tahun 2021 kemarin sempat ingin menaikkan ambang batas parlemen menjadi 5%. Makanya Partai Demokrat cepat-cepat nih menolak karena khawatir akan banyak suara yang terbuang. Bagaikan senja, gelap sudah pasti ada di hadapan. Namun apakah di tengah gelap nantinya akan ada purnama? Untuk pemilu 2024 nantinya, pihak Partai Demokrat sangat yakin dengan keputusan mereka mengusung Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai calon presiden yang potensial. Mari kita lihat hasilnya ya.